juga ada rapat. Sebentar, saya tak ini masuk ke rapat dulu. Aziza, Devi, Hadir, Bu. Devina, Hadir, Bu. Erika, Hadir, Bu. Vidya, Geraldo, Hadir, Bu. Herjuna, Hadir, Bu, hadir. Ismi, Khilwi, Margareta, Hadir, Bu. Margareta Siapa? hadir. Oh iya. Saya Bu Margareta. Muhammad Dika, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Nur Rohmah, Nurus, hadir. Nurus, Putri, Risma, Izin menjawab, Bu, yang tadi nggak dipanggil, yang nggak nyaut dipanggil tadi itu, Bu, yang izin telat kemarin itu, Bu, yang ke kampus. Oh, yang mau ngambil jas itu ya? Ya, Bu. Oh iya. Coba sih. Rizky Tri ada? Saya belum lihat lagi. Hadir, Bu. Oke. Permisi, Bu, saya izin off cam karena ada pemadaman, Bu. Jadi sinyalnya kurang stabil. Oh iya. Oke. Ronald. Udah Hadir, ya. Bu. Salsa Bila. Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu. Siva. Hadir, Bu. Oke. Ya, dan 6 orang mahasiswa ya yang izin untuk terlambat. Oke, hari ini kita akan bahas tentang ini pengantar Pancasila. Sebentar ya, saya tak masuk ke rapat dulu sambil dengerin rapatnya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Jadi sebelum kita bahas apa sih tujuan untuk mempelajari Pancasila, kita bahas dulu nih mengenai hakikat pendidikan. Ya, jadi untuk hakikat pendidikan sendiri, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, yaitu Undang-Undang tentang Sisdiknas, ya, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Definisi dari pendidikan itu merupakan usaha sadar, ya, usaha sadar dan terencana ya, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, di sini saya mau tanya, kalian kuliah di jurusan teknik kimia, ini pasti sudah direncanakan atau jobu masuk tekim gitu? Gimana? Mbak Siva, berencana masuk, emang sengaja, emang direncanakan masuk jurusan teknik kimia atau ini apa namanya keterimanya Bu di tekim gitu?
Udah rencana sih Bu, cuman kan pasti sebelumnya udah cari-cari yang lain, tapi ya termasuk udah rencana juga kuliah di sini gitu Bu. Makasih. Oke, ya. Jadi pada intinya kan kita dalam ini ya menempuh pendidikan itu kan direncanakan. Orang tua kalian yang merencanakan, oh nanti anak saya umur 5 tahun masuk TK, kemudian TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP habis itu SMA. Nah, ini mulai nih mencari-cari, ditanyakan ke anaknya, kamu pengennya apa Mas? Kamu sukanya di bidang apa Mbak? Seperti itu kan direncanakan ya seperti itu. Kemudian di sini dalam pendidikan itu kan pastinya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Misalnya potensinya, oh saya senang nih bekerja di lab ya kimia, atau oh saya senangnya di ini TI gitu. Oh saya senangnya di otomotif masuk mesin seperti itu. Nah untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan ya pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi setiap pendidikan itu kan pasti memuat ini ya materi atau pelajaran atau mata kuliah yang keagamaan. Ada kan agama, kalian sudah dapat mata kuliah agama ya? Sudah ya. Kemudian pengendalian diri, kepribadian itu di Pancasila itu bisa didapat seperti itu. Nah, yang pastinya semua kemampuan-kemampuan itu diperlukan untuk diri kalian sendiri, ya, kemudian masyarakat, bangsa, dan negara. Sebentar ya, ini saya kok belum bisa masuk ke rapat. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya, maaf ya. Oke, selanjutnya adalah hakikat pendidikan. Nah, di sini hakikat pendidikan itu apa sih? Upaya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup warganya. Generasi penerus bangsa agar mampu mengantisipasi hari depan yang ini terkait konteks budaya bangsa, kehidupan bernegara, dan hubungan internasional. Nah, di sini ada upaya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat itu siapa ya? Kita, kalian, seperti itu. Nah, kerjasamanya ini dalam bentuk apa sih, Bu? Nah, kerjasamanya pemerintah dalam hal ini menyediakan apa sih? Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Ya, misalnya
gedung, ya gedung sekolah, gedung kuliah, kemudian tenaga pendidik, ya jadi ada dosen, ada guru seperti itu, fasilitas yang lain, perpustakaan, buku segala macam, ya. Kemudian masyarakatnya kerjasamanya dalam bentuk apa? Ya mau melanjutkan pendidikan. Ya, kalau salah satu pihak di sini tidak ini tidak bisa mencukupi tadi misalnya sarana prasarannya, kemudian masyarakatnya tidak mau melanjutkan pendidikan, ya tidak akan terjadi kerjasama yang baik. Nah, di sini generasi penerus bangsa. Siapa sih generasi penerus bangsa itu? Kalian ya, kalian ini kan generasi penerus bangsa. 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang. Ya, kalian adalah calon-calon pemimpin Indonesia, seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hari depan, iya. Jadi di sini apa yang harus kalian siapkan untuk bekal di masa yang akan datang? Coba sih Mbak Sofia, gimana Mbak Sofia? Apa yang harus dipersiapkan Mbak Sofia untuk mengantisipasi ke depan? Ini kan kalian lulus ini berapa tahun lagi? Kurang lebih 3 tahun ya? 3 tahun lagi ya? Sorry, D3 berarti 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. Nah, tantangan ke depan itu kan lebih kompleks. Ya, saingan kalian dalam mencari pekerjaan itu tidak hanya lulusan dari Indonesia saja, tidak hanya dari Malang, tidak hanya dari Surabaya, tidak hanya dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Intinya itu pesaing kalian itu sudah konteks internasional, ya minimal di ASEAN lah, seperti itu. Terus apa yang harus kalian siapkan untuk menghadapi persaingan yang kompleks itu? Coba Mbak Sophia. Ya, izin menjawab Bu, maaf jika salah. Ya. Kalau saya sendiri sebagai generasi penerus bangsa untuk kedepannya, yang pasti belajar dengan rajin, kemudian memperluas ilmu, lalu mengikuti kemajuan zaman. Kan sekarang ini seperti informasi di dunia itu sudah ada di internet. Jadi kita bisa mengembangkan diri dengan memperbanyak baca-baca informasi mengenai kehidupan di dunia. Oke. Saya begitu. Jadi belajar yang rajin ya, artinya itu sering baca gitu ya, informasi-informasi yang tidak hanya mencakup di Indonesia saja tapi dunia gitu, internasional ya. Jadi di sini yang harus kalian persiapkan adalah yang pertama, menguasai IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, IPTEK itu ilmu pengetahuan itu apa? Ya sekarang kalian yang tekuni, yang kalian ambil jurusannya saat ini yaitu teknik kimia. Jadi betul-betul harus all out gitu ya kalian ya. Kalau oke, saya tekuni, saya harus belajar betul ini jurusan jurusan yang saya ambil ini. Kemudian selain itu juga teknologi itu sangat penting. Kita harus melek teknologi yang tadinya corona ini kan menjadikan kita itu juga ini ya makin pinter dengan teknologi ya. Dulunya kan kita kuliah itu ya tatap muka, datang gitu kan ya, adep-adepan gitu. Nah, dengan adanya virus corona ini ya kita ambil sisi positifnya, tapi banyak negatifnya juga gitu ya. Jadi kita ambil positifnya gitu, dengan adanya corona ini ya otomatis kuliah masa ya pakai WA. Mungkin awal-awal dulu ya, saya ketika tahun kemarin itu Maret itu kan mulai lockdown. Nah, itu gimana caranya? Itu masih meraba-raba gitu. Akhirnya pakai WA. Terus akhirnya saya pakai YouTube. Saya bikinkan video agar mahasiswa itu betul-betul paham apa yang saya sampaikan. Saya bikinkan video materi, terus tak suruh nonton ini di YouTube. Ada video saya, silakan didengarkan gitu. Kemudian koordinasi dengan pakai grup WhatsApp dan segala macam. Kemudian ada Zoom ya.
Zoom. Cuma berapa? 40 menit, ya 40 menit terus habis keluar. Rek, masuk lagi kayak gitu. Alhamdulillah kalau sekarang kan sudah disediakan fasilitas Zoom itu dari kampus. Jadi mau berapa jam pun juga bisa seperti itu. Ya jadi kita melek teknologi akhirnya tahu oh ada Zoom seperti ini ya. Kemudian oh ada Google Meet ya, Gmeet ya. Kemudian oh ada Google Classroom gitu. Nggak hanya ini ya grup WA aja yang buat koordinasi. Melek teknologi, sosial media pastinya kalian sudah punya semua ya sosial media. Siapa yang di sini nggak punya IG? Pasti udah pada punya kan anak-anak muda sekarang gitu ya. Saya pun juga nggak mau kalah gitu ya, saya juga punya IG gitu, meskipun followernya ya dikit gitu ya. Kemudian selain iptek ya, kesenian, nah ini sih nggak semua orang itu punya bakat seni, saya pun juga tidak punya bakat seni, tapi ketika kalian punya bakat plus seni, kesenian itu punya nilai lebih. Kemudian yang terpenting lagi adalah beriman kepada Tuhan, imtak, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Ya, ini penting. Ya, ketika kita sudah menguasai, kita sepandai apapun, ya, sepintar apapun itu, tapi kalau tidak ini beriman kepada Tuhan, ibarat berjalan itu dengan satu kaki, pincang, ya enggak? Kan ada pepatah, kalau kita mau menginginkan sesuatu, oh ikhtiar dulu. Ikhtiar itu kan ada dua, berusaha dan berdoa. Gimana kalau hanya berusaha saja? Saya enggak, misalnya ada yang sombong, saya tidak butuh Tuhan, saya bisa mendapatkan kesuksesan, mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ya, saya kuliah selalu dapat IPK yang tinggi seperti itu, wah itu sombong, ya itu namanya tidak istilahnya tidak mengharapkan ini, kita tidak berharap pada Tuhan gitu ya. Nah itu jangan, ya kita tetap harus percaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian berbudi pekerti luhur, alias apa? Attitude soft skill-nya ini, ya kalian harus sopan. Kemudian apalagi jangan merendahkan orang lain, ya itu penting ya, tanpa melihat statusnya. Misalnya kalau di kampus dia cuman OB gitu, oh jangan ya, tetap harus kita hargai. Coba kalau nggak ada mas-mas OB mau kampus kita seperti apa, kotor ya, kadang mahasiswa itu sudah disuruh buang sampah pada tempatnya, ya saya tetap aja ada yang buang sembarangan ya. Kalau meskipun dia pekerjaannya hanya OB ya tetap harus kita hargai. Kemudian sehat jasmani dan rohani, ini sangat penting ya, sehat jasmani dan rohani ya. Kalau misalnya nggak sehat, misal ketika kalian ada lowongan ini ya pas jadwalnya wawancara, nah kan nggak bisa maksimal ketika menjawab, ya apa enggak? Jasmaninya, rohani apa? Jiwa, ya pikiran gitu ya. Rohani itu jiwa. Nah, jiwa kalian juga harus sehat. Jiwa yang sehat itu seperti apa? Jiwa yang sehat itu salah satunya adalah positive thinking, ya. Positive thinking, tidak tidak punya, sebentar ya. Jadi positive thinking ya, jadi berpikiran yang baik-baik seperti itu. Kemudian tidak dengki, ada yang tahu dengki? Dengki. Apa itu dengki? Iri. Oke, jadi dengki itu iri tingkat tinggi kalau saya bilang. Jadi kalau kita manusia punya rasa iri itu wajar, ya. Iri itu bikin untuk apa? Motivasi kita. Misalnya temannya, temanku kok cepet ya, cepet dapat pekerjaan ya, apa sih tipsnya gitu? Iri gitu. Akhirnya mencari-cari itu. Aku harus bisa
minimal sama atau lebih baik dari temanku itu. Tapi kalau dengki itu senang melihat teman susah, susah melihat teman senang. Jadi apa namanya melihat temannya sukses itu negatif thinking. Itu dia bisa masuk ke situ karena ada orang dalam loh ya. Udahlah nggak usah seperti itu ya, itu dengki ya. Kemudian sehat sudah mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Kalau jelas saya lanjutkan ya. Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan berarti jelas. Atau bingung? Saya rasa cukup jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk asas-asas pendidikan. Nah, asas-asas pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantoro itu ada 5. Yang pertama asas kemerdekaan, yang kedua adalah asas kodrat alam, yang ketiga adalah asas kebudayaan, asas kebangsaan dan kemanusiaan. Yang pertama, nanti bisa ditambahi di catatan ya, karena ini saya ngasih poin-poinnya aja. Asas kemerdekaan. Apa sih asas kemerdekaan? Asas kemerdekaan adalah setiap peserta didik itu diberikan kebebasan. Ya, diberikan kebebasan tapi terbatas. Bukan bebas yang sebebas-bebasnya itu enggak, ya. Tapi kebebasannya di sini ada batasan, yaitu batasannya itu berupa apa? Aturan, ya. Contohnya apa? Jadi peserta didik, mahasiswa, siswa, ya, itu apa namanya diberikan kebebasan, tetapi bukan yang kebebasan semau gue gitu, bukan, ya, tapi kebebasan yang sesuai dengan aturan. Misalnya apa? Saya kasih contoh. Kalian belum pernah masuk ke kampus ya? Kuliah itu kan belum ya, masih online aja ya. Jadi misalnya kalau kalian kuliah di kampus, ya, untuk ketika tidak praktek, kalau praktek kan kalian pakai jas ya. Nah itu kan pakai baju pakaian, ya. Nah pakaiannya itu boleh kok bebas gitu ya, bebas, tetapi ya jangan pakai kaos, ya apa enggak? Jangan pakai kaos, jangan pakai selop gitu loh. Itu mau main, bukan mau kuliah gitu ya. Kemudian ya pakai kaos boleh asal pun ada kerahnya, itu enggak apa-apa. Ya, pakai sepatu seperti itu. Terus apalagi contoh yang lain adalah dalam mengemukakan pendapat. Boleh kok berpendapat, dijamin dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 ya, dijamin kita untuk mengemukakan pendapat. Tetapi berpendapatlah yang baik, tidak menebar kebencian, ya, tidak hoax seperti itu. Bisa dipahami untuk asas kemerdekaan? Bisa ya. Kemudian yang kedua adalah asas kodrat alam. Ya, asas kodrat alam di sini adalah setiap manusia itu hidup sesuai dengan kodratnya. Ya, mereka hidup dibiarkan sesuai kodratnya. Ketika mereka sudah keluar dari kodrat, menyimpang dari kodratnya, ini baru dibimbing dan diarahkan untuk kembali ke kodratnya itu. Nah, kodrat manusia ini apa? Kodrat manusia. Kodrat manusia sebagai manusia itu dilahirkan sesuai kodratnya, yaitu ada laki-laki dan perempuan ya. Nah, selain laki-laki dan perempuan itu gimana? Berarti menyimpang kan ya? Menyimpang. Ya. Jadi selain laki-laki dan perempuan itu menyimpang. Ya, jadi kalau misal ada anak laki-laki, perempuan, kalau laki-laki itu biasanya senangnya main mobil-mobilan, main robot,
gitu ya, main perang-perangan. Kalau cewek itu ya senengnya main apa? Main boneka, Barbie, masak-masakan gitu ya. Oke, nah kemudian laki-laki itu kan cenderung maco, penampilannya ya seperti laki-laki. Kalau perempuan ya senengnya dandan, apalagi sekarang ya banyak sekali tutorial make up gitu ya. Jadi pengen ini apa namanya seperti yang di sosial media seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang keluar jalur seperti Lucinta Luna? Tahu nggak Lucinta Luna? Tahu, Tahu Bu. ya? Tahu, Bu. Tahu ya. Lucinta Luna, terus Milen Daru, tahu Milen Daru? Milen Sirus itu loh yang ponakannya Asanti. Nah, dia kan laki-laki toh. Ya, laki-laki. Tapi penampilannya seperti perempuan kalau yang Milen itu. Tapi kalau Lucinta Luna itu kan sudah sampai operasi ganti kelamin dan segala macam seperti itu. Itu kan menyalahi kodrat. Katanya sakit tuh mereka, sakit tuh dalam artian saya berada di jiwa yang salah, di raga yang salah. Wah, itu bohong banget ya. Yang salah itu apa? Lingkungan. Bukan kamunya, yang sakit itu bukan kamu, tapi lingkunganmu yang salah. Itu harus diarahkan itu. Ya, menyimpang itu harus dikembalikan. Seperti istrinya Aming, mungkin pernah lihat berita. Dulu ya, istrinya Aming. Itu kan penampilannya kayak cowok dulu loh ya. Dulu waktu sebelum menikah dan menikah dengan Aming, itu penampilannya kayak cowok. Ya iya, wong dia tiap bulan itu suntik hormon laki-laki, hormon apa? Testosteron atau progesteron itu ya. Ya intinya hormon laki-laki setiap bulan disuntik. Akhirnya kan suaranya kan jadi ngebas kayak cowok, berat gitu loh. Ya. Hormonnya itu kan bingung gitu, perempuan kok disuntik hormon laki-laki, muncullah kayak jakun gitu. Jadi benar-benar kayak laki-laki sih waktu awal dikenalkan Aming itu. Kemudian waktu menikah istilahnya itu berhenti suntik hormon laki-laki. Malah cerai sama Aming. Ya mungkin Aming lebih suka yang apa? Yang maco. Dan Aming agak melambai. Akhirnya bercerai, tapi sekarang sudah ini sih si ceweknya itu siapa namanya Evelyn itu sudah ini seperti sudah kembali ke wanita lagi. Bisa dipahami ya itu ya. Jadi LGBT lah kalau sekarang itu fenomena LGBT, lesbi, biseksual, gay dan transgender. Di Indonesia itu tidak diizinkan. Kalau ada kok banyak tapi Bu di Indonesia, ya itu namanya ilegal. Tidak ada hukum yang menaungi, melindungi mereka itu enggak ada. Gitu ya. Asas kodrat alam jelas. Nanti kalau misalnya ada kuis atau apa saya tanyakan, saya mintain contoh, kalian bisa ngasih contoh. Kemudian yang ketiga adalah asas kebudayaan. Asas kebudayaan di sini Indonesia ya, bangsa Indonesia ini harus ini ya melestarikan kebudayaan ya, boleh mengambil budaya dari luar ya, tetapi disesuaikan dengan budaya sendiri, jangan terus diambil obrokan diambil penuh 100% ngambil dari luar, itu jangan. Itu contohnya apa ya, kalau ngambil yang baik-baik dari luar, contohnya adalah disiplin seperti di Jepang. Jepang itu kan luar biasa ya disiplinnya. Kereta api Shinkansen aja terlambat 1 menit, masinisnya udah minta maaf sampai bungkuk-bungkuk seperti itu. Karena tidak pernah gitu ya dalam sejarahnya terlambat gitu. Kemudian contoh yang lain apa budaya yang bagus ya soal pendidikan. Ya, kita sudah banyak mengadopsi pendidikan, sistem pendidikan itu dari luar. Seperti tidak ada PR, ya benar-benar tuntas di sekolah gitu ya. Di rumah ya sudah buat keluarga. Ya. Dulu saya memasukkan anak saya di sekolah yang tidak ada PR-nya. Corona malah semuanya kembali ke rumah ya. Seperti itu. Kemudian contoh yang buruk apa sih Bu budaya? Buffalo meeting. Tahu buffalo? Buffalo itu apa? Buffalo. Kerbau. Meeting.
Pertemuan. Pertemuan ya, berkumpul ya, wes itu diartikan ya Buffalo meeting itu. Ya mungkin kalau di luar negeri di Amerika hal yang biasa Buffalo meeting. Ya. Ada orang Buffalo meeting tanpa ikatan pernikahan biasa aja gitu. Tapi kalau di Indonesia bisa digerebek satu RT. Iya apa enggak? Ya. Tapi banyak sekarang ya seperti itu. Kos-kosan itu kalau di Malang sih saya nggak tahu ya. Tapi kalau dulu di Jogja, wah Jogja itu banyak sekali kos-kosan yang free gitu ya, bebas cowok cewek masuk gitu. Di Semarang juga, karena dulu waktu itu ya saya kuliahnya di Semarang, tahulah, maksudnya kos-kosan kayak gini. Jadi tidak ada kayak aturan yang cowok dilarang masuk ya. Kemudian bertamu maksimal jam 9 malam ya. Ya setelah itu kalau misalnya habis malam mingguan lebih dari jam 9 ya nggak dapet pintu. Kayak gitu. Jadi intinya itu budaya yang dari luar yang jelek itu tidak boleh inilah kita tiru seperti itu. Atau misalnya pakai baju mini-mini gitu ya, hot pants, tank top gitu ya. Nah, itu kan ya disesuaikan lah kondisinya seperti apa. Kemudian yang keempat, bisa difahami yang keempat, yang ketiga, asas kebudayaan. Kemudian yang keempat, asas kebangsaan, bahwa bangsa Indonesia yaitu hidup berdampingan dengan bangsa lain, jadi tidak boleh saling menjatuhkan, menjelek-jelekan gitu ya. Jadi harus menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga atau negara-negara dalam dunia internasional. Kemudian yang kelima adalah asas kemanusiaan. Jadi untuk asas kemanusiaan di sini manusia itu dididik ya untuk menjadi manusia yang memiliki rasa peduli seperti itu. Rasa kemanusiaannya itu harus betul-betul ada ya. Jadi peduli dengan orang lain, punya rasa simpati, minimal simpati gitu ya, atau mungkin lebih lagi yaitu empati. Apa bedanya simpati dengan empati? Simpati itu hanya misalnya kalau ada yang meninggal, saya turut berduka cita ya, itu simpati. Tapi kalau empati, misalnya ada korban bencana alam, kasihan ya, kita ikut berduka, kemudian yuk kita kumpulkan dana untuk membantu mereka korban bencana. Itu empati. Jadi ada upaya konkret untuk membantu mereka. Bisa difahami untuk asas-asas pendidikan ini? Insya Allah bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan lagi ke tujuan pendidikan Pancasila. Nah, tujuan pendidikan Pancasila ini ada dua. Yang pertama yuridis konstitusional, yang kedua adalah objektif alamiah. Yang pertama, Pancasila sebagai yuridis konstitusional, itu Pancasila merupakan dasar negara sebagai pedoman untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi Pancasila itu dasar negara yang diwujudkan di dalam konstitusi ya, di dalam undang-undang dasar. Kita bisa lihat Pancasila di alinea keempat pembukaan undang-undang dasar. Jadi di dalam undang-undang dasar itu ada pasal-pasal yang isinya itu pedoman dalam menyelenggarakan negara. Ya, wajib punya undang-undang dasar. Kemudian yang kedua tujuannya adalah objektif alamiah, yaitu Pancasila itu merupakan paham filsafat. Ya, jadi setiap uraian itu harus logis dan rasional. Kemudian Pancasila sebagai pondasi. Pondasi itu di mana sih letaknya? Di bawah ya. Ya, jadi jangan bingung nanti ya. Kenapa kok Pancasila itu dijadikan sebagai pondasi, sebagai dasar, sebagai landasan negara Indonesia? Ini alasannya ada 3 ini. Karena yang pertama Pancasila itu mengajarkan tentang sejarah. Ya, ini minggu kemarin kan sudah saya singgung. Kita nanti belajar apa aja dalam Pancasila. Belajar tentang sejarah, landasan, filosofi, serta kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila itu mengarahkan kepada
moral yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila-sila Pancasila itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus memeluk satu agama. Kan ada 6 agama yang diakui di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya pilihlah salah satu saja. Dan juga upaya apa untuk melaksanakan sila pertama? Yang menghargai atau toleransi kepada pemeluk agama lain. Kemudian yang ketiga adalah menghargai kemajemukan. Majemuk itu apa sih? Majemuk itu aneka ragam ya. Beraneka ragam, bermacam-macam. Jadi Pancasila itu menghargai kemajemukan. Di Indonesia itu kan bahasanya banyak, budayanya banyak, adat istiadatnya juga banyak. Contohnya Jawa Tengah, Jawa Timur itu sama-sama menggunakan bahasa Jawa. Kalau Jawa Barat kan udah beda, Sunda. Bahasa Jawa antara Jawa Barat dengan Jawa Timur itu beda, sama-sama Jawa loh. Kalau di Jawa Timur itu kamu itu lebih sering memakai kata sampean. Kalau di Jawa Tengah itu agak kasar sampean itu, pakainya jenengan. Gitu. Kemudian bahasa, saya kan memang dari Jawa Tengah. Ketika pertama kali pindah Malang, itu kata-kata mari. Wis mari ya. Mari. Tahu ya? Mari itu artinya apa? Sudah selesai pekerjaannya, apapun aktivitas itu. Wis mari gitu. Wis mari kayak masak, sudah selesai masaknya. Mari kalau di Jawa Tengah itu artinya sembuh dari sakit. Kan beda loh konteksnya. Sama-sama mari. Atau nilii. Nilii kalau di Malang sini itu artinya nyicipi, ya enggak? Mencicipi makanan, nilii gitu. Tapi kalau di Jawa Tengah artinya dengar orang sakit. Nah, saya bingung awal-awal di sini, tapi sekarang ya sudah paham betul gitu ya. Jadi majemuk, adat itu beda. Kayak adat pernikahan. Di Sunda yang lagi happening sekarang ya, bukan orang Sunda tapi nikahnya pakai siger Sunda gitu. Saya sering lihat di Instagram atau apa gitu yang lagi happening. Di Sunda itu kan adatnya kalau sudah ini pas resepsi itu biasanya ini apa namanya rebutan ayam, ingkung itu ya, laki-laki sama perempuan itu pengantinnya rebutan ayam. Kalau di Jawa Tengah nggak ada, atau mungkin Jawa Timur juga hampir sama dengan Jawa Tengah ya. Itu kan kalau di Jawa Tengah maupun Jawa Timur mungkin sama, ada adat lempar-lemparan daun sirih ya, mungkin pernah tahu ya lempar-lemparan daun sirih, nginjek telur ya, terus kacar kucur. Kacar kucur tuh beras sama kas koin-koin itu ngasih rezeki gitu ya. Jadi laki-laki, pengantin laki-laki ke perempuan gitu. Ya, banyak sekali adat apalagi pemakaman di Bali itu ada ngaben ya kan. Kemudian kalau di Toraja kalau nggak salah, orang mati itu nggak boleh sedih, malah bahagia, berarti dia udah kembali ke Tuhannya seperti itu. Malah nyembelih kerbau sampai puluhan kalau orang yang mampu. Itu di Toraja. Kalau di Jawa ya biasa sih ya. Yes, nyuguhin air putih sama permen doang gitu ya. Jadi Pancasila menghargai kemajuan. Bisa dipahami untuk kenapa kok Pancasila dijadikan sebagai landasan? Bisa ya, saya lanjutkan. Nah, indikator keberhasilan pendidikan Pancasila itu apa sih? Jadi kalian dikatakan berhasil ya, menempuh pendidikan Pancasila ini ketika yang pertama itu sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bisa lebih tinggi ya, naik gitu ya. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dan memiliki tenggang rasa pada pemeluk agama lain. Kemudian setiap keputusan itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, misalnya beda pendapat. Oke lah kita pakai sila keempat, musyawarah untuk mufakat seperti itu ya, atau misalnya ada kegiatan yang kerja bakti, gotong royong gitu ya. Kemudian memiliki wawasan kebangsaan, wawasan sejarah perjuangan bangsa ya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kemudian memiliki wawasan dan pendekatan integral dalam bersikap.
Kemudian memiliki wawasan budaya yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi ini kalau misalnya kalian belajar Pancasila dan bisa dikatakan berhasil itu punya sikap yang 5 itu, ya sikap yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian titik tumpu jiwa Pancasila. Jadi setelah kalian mempelajari Pancasila tadi, diharapkan kalian itu mampu menganalisis ya dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya masyarakat tuh kan banyak sekali ya masalah-masalah. Ada upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, disintegrasi gitu. Ya, gitu. Ya, kalian misalnya memberikan solusi. Jangan kita pisah ya. Ingat sila ketiga persatuan dan kesatuan. Kita jangan mudah percaya, dihasut, ya kan? Diadu domba seperti itu. Yang akhirnya apa? Memecah persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Kemudian yang kedua, titik tumpu Pancasila itu adalah warga negara Indonesia akan menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya terlebih dahulu sebelum menguasai ilmu pengetahuan. Maksudnya gimana sih, Bu? Misalnya, kalian nanti bekerja di luar negeri, amin gitu ya, atau melanjutkan kuliah di luar negeri. Melanjutkan kuliah, terus dapat pekerjaan di sana, ya, karena enak di sana, gajinya tinggi segala macam. Ya, kemudian kalian juga ilmunya juga dibutuhkan, ditawarilah sama negara yang kalian tempati. Mau nggak? Misalnya Mbak Siva, kamu mau nggak jadi warga negara Amerika misalnya? Mau apa enggak? Nggak mau. Ya, jadi intinya itu. Jadi manusia Indonesia seutuhnya dulu, rasa nasionalismenya ini seperti apa gitu. Ya kita bisa lihat contoh almarhum Pak Habibie ya. Beliau itu kan wah luar biasa pinternya ya. Kemudian beliau kan juga pernah ditawari jadi warga negara Jerman. Iya apa enggak? Pernah enggak baca beritanya? Tapi beliau enggak mau loh. Beliau tetap mempertahankan menjadi warga negara Indonesia. Ya kembali lagi untuk membangun Indonesia. Saya harapkan kalian juga seperti itu. Ilmunya kalian sudah tinggi, dibutuhkan, ya balik lagi lah ke Indonesia seperti itu. Boleh bekerja di luar negeri, tapi tetap ya kembali ke Indonesia. Ya beneran deh, enak di Indonesia kok ya. Kalau di luar negeri, saya 1 tahun di Malaysia, meskipun 1 tahun tuh, aduh rasanya lama gitu ya. Nggak ada bakso lewat di sana ya. Nggak ada bakso lewat, nggak ada mie ayam lewat gitu ya. Harus jalan kaki jauh dari flat itu apartemen gitu ya. Wah luar biasa. Nggak ada angkot kayak di sini. Berhenti sembarangan tuh boleh, Pak, kiri Pak, depan Pak gitu. Di sana enggak, harus halte gitu ya. Pokoknya tetap Indonesia lah yang ini terbaik gitu. Di ini ya, di samping banyak sekali permasalahan yang ada di Indonesia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini terakhir, ini syarat ilmiah dalam mempelajari Pancasila. Ya, jadi Pancasila itu memiliki objek material dan formil, tetapi yang saya sampaikan ke kalian, ya, itu yang material saja. Jadi Pancasila itu objek materialnya itu berupa apa? Keanekaragaman yang ada di Indonesia. Apa saja keanekaragamannya tadi yang sudah saya sebutkan? Ada agama, ada adat istiadat, ada bahasa, ada suku, ya kan, dan masih banyak lagi. Kemudian memiliki metode. Metodenya ini kita ambil yang metode koherensi historis, jadi melihat sejarah. Kemudian Pancasila ini mempunyai sistem, ya. Jadi Pancasila itu merupakan satu kesatuan sistem yang utuh. Seperti apa sih, Bu? Misalnya, sila pertama itu, tolong diperhatikan ya, sila pertama itu mendasari dan menjiwai sila ke-2, 3, 4, dan 5. Menjiwai ya. Kemudian, sila kedua didasari dan dijiwai sila pertama dan menjiwai dan mendasari sila ke bawahnya. 3, 4, 5. Berarti sila kelima apa ini?
dijiwai dan Jiwai. didasari oleh sila apa? 1, 2, 3, 4. Bisa difahami atau ada yang masih bingung? Insya Allah mudah ya. Jadi intinya itu kalau atas sendiri itu mendasari dan menjiwai sila bawahnya. Ya, kalau bawah sendiri itu didasari dan dijiwai sila atasnya, 4 sila atasnya. Gitu ya. Kalau yang tengah-tengah Bu, ya berarti ya didasari dan dijiwai 2 sila atasnya, terus mendasari dan menjiwai sila bawahnya. Gitu ya. Terus terakhir, Pancasila ini bersifat universal. Maksudnya apa? Pancasila itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maksudnya apa sih? Pancasila dimanapun berada. Kalian, kita sebagai pendukung Pancasila, warga negara Indonesia, ketika kita misalnya tinggal di Cina, negara yang ideologinya komunis, kan terus kita nggak ikut-ikutan ideologi komunis, terus nggak percaya Tuhan, enggak kan? Tapi kita tetap ideologi kita yang kita pegang itu adalah Pancasila, tetap kita punya Tuhan. Ya, memilih tadi salah satu agama yang kita yakini sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita gitu. Jadi enggak, Pancasila itu tidak ini ya, apa namanya, intinya itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini apa, hawa-hawanya ngantuk ya, jam segini habis makan siang ya. Nah, kalau misalnya nggak ada atau mungkin belum ada, kalau misalnya ujuk-ujuk nanti sore, oh iya, ada pertanyaan buat Bu Ari, ya disampaikan saja ke WA ya, gitu ya. Ya wes, ini yang tadi belum datang sudah masuk. Aziza, Mbak Aziza. Hadir, Bu. Oke. Mbak Ismi. Hilwi. Hadir, Bu. Hilwi ya. Nurrohmah. Oh, belum. Putri. Permisi, Hadir, Bu. Saya Putri hadir. Ya, ya sudah saya anggap masuk semua ya, karena kan memang ini ya Mas Ronald ya ngambil apa kepentingan kelas ya. Ya Bu, benar Bu, di kampus. Oke ya wis apa. Ya sudah kalau gitu nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Juga saya mau rapat nih. Masuk nih. Ya nanti kalau ada pertanyaan bisa kok ditaruh di mana WA grup gitu ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan, kita bahas tentang Pancasila ditinjau dari historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Ya, seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Saya Liv ya.